Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu mau maju dikit nggak ke depan dikit supaya kelihatan wajahnya. Oh AC, oke dimengerti, oke. Puji Tuhan, iya. Luar biasa ya, apalagi di luar hujan. Dan saya percaya kita ini yang di sini orang-orang yang setia, amin. Karena hujan menjadi penghalang untuk beberapa orang, tetapi saya melihat di tempat ini masih ada orang-orang yang tetap mencari Tuhan meskipun kondisinya kurang bersahabat. Saya undang kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan dan biarlah Tuhan bertata di atas pujian kita hari ini. Saya undang dengan hormat kembali kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita bangkit bersama-sama. Kita akan berdoa di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh anugerah Tuhan kami boleh menginjakan kaki kami di tahun 2023. Dan kami percaya seperti di tahun-tahun yang lalu Engkau sudah menyertai kami, bahkan sudah menolong kami. Kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dengan segala ucapan syukur di awal tahun. Di hari pertama tahun 2023 ini kami datang di tempat ini seraya memanjatkan syukur rasa terima kasih karena kami percaya Tuhan Engkau pasti menyertai bahkan menolong setiap kami. Biar awal tahun ini kami boleh pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kuduskan kami, urapi kami, tutupus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Tolong ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua orang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. Kita angkat puji ini sama-sama. Silakan duduk Ibu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. Working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship
worship you. I worship you. You are making miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never run, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop one more time. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who. One more time, let me worship Him. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God. Miracle worker, promise keep, light in the darkness. Oh, waymaker, oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is true. Waymaker, oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are.
sembah Dia. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Selama-lama-lama-lamanya kami sembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Jemaat Tuhan angkat suara. Haleluya, haleluya, haleluya. Di awal tahun ini beri yang terbaik. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan Tuhan. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Kau, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu Allah. Glory bagi-Mu Tuhan, kami menyembah. Oh, tiada lama ya santi, tiada lama-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Tuhan, tinggikan nama-Mu Allah yang hidup. Glory bagi nama-Mu selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Tuhan, Kau lihat setiap kami memuji-Mu. We worship You Lord. Kami menyembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Khalik langit dan bumi. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak Allah lain selain Engkau Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, there is who You are. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who You are. You are waymaker. Yes, Lord, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are, 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 that is who You are. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersuka cita dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Seperti pada umumnya hamba Tuhan juga sudah menyampaikan bahwa kalau Natal Tuhan tuh bukan lagi Desember, kadang-kadang Januari juga masih rasakan Natal, amin. Amin. Saudara percaya Natal di hati kita, amin. Kita sorga bergema hari ini. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Let's give it up. Jesus. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kita sorga bergema. Semua angkat pujian ini. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan turun dalam dunia. Bangsa-bangsa permaklumkan kabar baik, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir sekali lagi, permaklumkan kabar, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, mulia, kita surga bergema, lahir Rajamu. Sekali lagi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey! Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Berikan tos kanan kiri, katakan Yesus jalan kebenaran. Katakan Yesus jalan kebenaran, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tanpa musik, tanpa musik. Semua.
haleluya semua. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama. Sekali lagi tanpa musik, saya dan penyanyi bersama jemaat angkat suara nih pujian ini. Glory haleluya. Semua jemaat Tuhan. Glory haleluya. Mana suaranya nih? Ayo. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Amin. Musik memuji Tuhan. Hey. Bagi pula segala kemuliaan kami persembahkan. Sekali lagi, musik puji Tuhan. Ya. Drum saja. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama go. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Nama siapa Bapak Ibu? Nama siapa? Nama Yesus. Ya, sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sekasih dalam Tuhan. Haleluya. Udah kayak 2000 orang ya. Udah kayak 2023 orang. Sama kayak tahunnya. Haleluya. Ada sukacita amin. Yang takut ngadepin 2023 lambaikan tangannya. Halo. Jangan takut Bapak Ibu ya. Saudara ingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Saya percaya Tuhan juga pasti tolong kita di masa yang akan datang. Amin. Ingat-ingat apa yang Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa refleksikan hari ini. Kalau saya ingatnya seperti ini. Dulu waktu kena kelenjar getah bening, 3 benjolan di sini. Tanpa operasi, tanpa obat Tuhan sembuhkan dan hilang. Itu bagian saya. Ya, saya mengucap syukur. Saya akan berpikir bahwa kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong saya, masa sih tahun depan enggak? Ya, kalau saudara dan saya masih berpikir dan nonton TV yang nakut-nakutin ya, bikin khawatir, mungkin secara real ya kan? Ada lagunya seperti ini, coba Diki. Tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tak pernah dia janji selalu ada panas, gitu ya kata-katanya. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila tovan ganas melandamu. Amin. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak ada tovan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan bukan berarti nggak ada hujan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti nggak ada panas. Tetapi ketika masalah itu datang, percaya kepada Tuhan, Tuhan jamin berikan kekuatan. Amin.
Tuhan tidak berikan roh takutan, Dia berikan roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita harus merefleksikan sekali lagi apa yang baik di masa lalu menjadi kekuatan kita. Bahwa kalau dulu Tuhan tolong kita, dan percayalah di tahun ini Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kita pandang kemuliaan Tuhan karena siapkan hatimu. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Engkaulah yang bertata. Namamu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Katakan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar mahagung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih. Oh ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung. Yes Lord, Kaulah pemilik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Mari kita bangkit beri sama-sama di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Yes Lord. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan.
hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kasih-Mu yang bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Selamatkan jiwaku. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami semua pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bisa rasakan lewat kasih dan setia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru, bulan yang baru, bahkan tahun yang baru yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kalau ada hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, kami yakin, kami percaya pasti ada berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, di awal tahun 2023 ini Tuhan, kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, berbicaralah di awal tahun ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hatiku. Apa yang hamba-Mu ketahui tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus, urapi sekali lagi mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini benar-benar merupakan isi hati Tuhan dan dapat ditangkap bagi jemaat-Mu di GBI Muara Karang ini. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Pada saat firman-Mu disampaikan, hamba-Mu berdoa, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah juga Tuhan hibur. Bahkan terlebih dari semua itu Tuhan, kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di tahun 2023 ini. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kalau kami tetap percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan cakap dan kuat untuk menanggung segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami pada pagi hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali saudara. Salam. Apa kabar hari ini? Saya ucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya kalau ada hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahkan tahun yang baru, saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Senang bisa berada kembali di tempat ini walaupun hujan. Saya appreciate lah sama saudara, hujan di luar kan enaknya, apalagi tadi malam ada acara keluarga ya, sampai tengah malam kita berdoa ya, kita harus pagi harus bangun, harus prepare berangkat ke gereja ke tempat ini. Tapi percayalah saudara, jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia dalam Tuhan. Tuhan selalu perhitungkan jeripayah kita. Amin. Saudara siap dengan firman Tuhan?
Pagi hari ini tentu saya datang ke tempat ini bukan untuk menghakimi hidup saudara. Saya datang ke tempat ini bukan untuk menggurui saudara. Percayalah Pak, Bu, saya bukan seorang motivator, saya seorang hamba Tuhan. Sebab beda motivator sama hamba Tuhan. Seperti biasa pasang seatbelt saudara. Pakai sabuk pengaman saudara supaya saudara tidak tergoncangkan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Nah, topik atau tema khotbah kita hari ini adalah tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Coba katakan dulu dengan saya, tuntunan Tuhan. Sekali lagi sama-sama, tuntunan Tuhan, 2, 3. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan, pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Puji nama Tuhan, Presiden Jokowi sudah mengumumkan kemarin bahwa level PPKM sudah dicabut, tapi ya kita tetap harus jaga prokes. Beriman, tapi kita juga harus punya tindakan yang tepat. Ya, apalagi kalau dalam ruangan seperti ini, ruangan AC, saudara harus tetap pakai masker. Saya lepas masker karena ya di depan kan cuma saya sendiri, ya nggak ada orang lain. Jadi ya pakailah masker saudara, nggak apa-apa. Oke, di depan sudah ada screen, kita baca seperti biasa bersama-sama pada hitungan ketiga dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Kalau perlu samping kanan kiri saudara agak-agak terganggu dengan pembacaan saudara. Yang setuju dengan saya katakan yes dulu. Sekali lagi yes. Saudara kok lemes banget, udah makan pagi? Kebanyakan makan kayaknya tadi malam ini saudara. Makan cake, makan Black Forest. Yuk kita baca sama-sama Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-11 dan ayat ke-12. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ke-12 sama-sama, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada hal yang perlu kita mengerti tentang tuntunan Tuhan di sini. Nah, sebelum saya menyampaikan apapun mengenai topik kita, saya ingin sampaikan dua hal kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan ini. Yang pertama adalah begini saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berkehendak untuk menuntun saudara. Halo, telah merupakan kehendak Tuhan Pak Bu untuk menuntun setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Jadi begini Pak Bu, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menginginkan satupun dari anaknya atau satupun dari kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Halo. Saudara bisa baca nanti dalam Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya ke-11 dikatakan seperti ini. Aku hendak menuntun kamu senantiasa. Halo, yuk kita baca Yesaya 58 ayatnya ke-11. Saya mau samain paradigma dulu di awal tahun 2023 ini. Supaya kita tidak salah arah saudara. Masalah boleh datang. Prediksi-prediksi ahli-ahli berkata tahun 2023 tahun kesusahan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun hidup kita senantiasa loh, Alkitab katakan. Kita tidak perlu takut. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 58 ayat ke-11, 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau apa saudara? Senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti apa saudara? Taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah apa saudara? Tidak pernah apa? Mengecewakan.
Tuhan menuntun kita itu senantiasa. Katakan dulu dengan saya, senantiasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini saudara. I will guide you forever. The Lord will guide you. Tuhan akan menuntun saudara. Halo. Nah, kata will di sini saudara mempunyai pengertian mau. Katakan dulu bersama dengan saya, mau. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau untuk menuntun setiap umatnya. Halo. Setuju dengan saya sampai sini? Mungkin Tuhan itu lebih berkehendak untuk menuntun saudara daripada saudara mau untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab mengapa? Sebab Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia mau menuntun umatnya senantiasa. Halo. Itulah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara kita, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan, itu bukan karena kesalahan Tuhan, Pak, Bu. Halo. Tapi karena kesalahan kita sendiri. Sebab sekali lagi Pak, Bu, Tuhan itu sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia mau menuntun setiap umatnya. Dia tidak mau satu orang pun dari kita itu berjalan tanpa tuntunannya. Setuju dengan saya sampai sini? Kalau gitu kita bertanya dalam hati kita pagi hari ini, kapan sih Tuhan mau menuntun kita? Nah, Alkitab berkata dalam Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya ke-11 tadi dikatakan seperti ini. Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Halo, saudara masih bersama dengan saya? Saya berharap saya tidak terlalu pagi untuk mengkhotbahkan ini buat saudara. Supaya kita punya paradigma atau cara berpikir yang tepat mengenai penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi, Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Sekali lagi katakan dengan saya, senantiasa Bapak Ibu. Nah, saudara tahu kata senantiasa itu punya dua arti. Sekarang dan seterusnya. Jadi kapan Tuhan mau menuntun kita? Selama-lamanya. Katakan sekali lagi dengan saya, selama-lamanya. Tuhan mau menuntun saudara itu dalam segala keadaan. Halo. Dalam keadaan senang, Tuhan mau menuntun saudara. Dalam keadaan susah, Tuhan juga mau menuntun saudara. Dalam keadaan beruntung, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun setiap umatnya. Yang setuju dengan saya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Itulah Tuhan kita, saudaraku. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti bersama-sama di awal tahun 2023 ini saudara tentang tuntunan Tuhan adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkehendak untuk menuntun umatnya. Amin. Kalau pendetanya diam bukan berarti pendetanya bingung mau ngomong apa. Saya kasih waktu saudara mencerna dulu. Hal yang kedua. Yang perlu kita garis bawahi tentang tuntunan Tuhan di sini, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang tuntunan Tuhan ini, selain Tuhan itu mau menuntun kita, Tuhan juga mau menuntun kita secara langsung. Katakan dulu bersama dengan saya langsung. Kita baca ayatnya dalam Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-12 tadi. Powerful banget ayat ini saudaraku. Bisa tolong ditampilkan sekali lagi? Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-12. Terima kasih. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah Tuhan sendiri apa saudara? Menuntun dia dan apa saudara? Tidak ada Allah asing menyertai dia. Saya suka banget pernyataan itu Pak, Bu. Artinya begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang secara langsung itu menuntun setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Tuhan itu gak mau pakai perantara lain dalam menuntun kita Pak Bu. Tuhan mau secara langsung menuntun setiap kita. Halo. Nah kebanyakan kita orang Kristen saudara itu suka dituntun oleh manusia yang lain.
Kita ini suka dituntun oleh media atau perantara yang lain dalam hidup ini. Tapi fakta yang sebenarnya atau kebenaran kekalnya adalah begini saudara. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau secara langsung menuntun setiap kita. Amin. Makanya saya pakai istilah ini saudaraku. Merupakan hak istimewa atau privilege dalam kehidupan kita untuk menerima tuntunan langsung dari Tuhan. Tuhan mau menuntun setiap umatnya. Amin. Bisa ngikutin sampai sini? Nah, persoalannya ada di sini Pak, Bu. Kadangkala kebanyakan kita orang percaya memiliki kerangka berpikir yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Ada sebuah paradigma atau cara berpikir yang keliru tentang tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Kita itu dari dulu selalu berpikir Pak Bu, kalau Tuhan menuntun kita pasti semuanya berjalan sangat menyenangkan. Kita selalu berpikir dari dulu kalau Tuhan menuntun hidup kita itu pasti semuanya berjalan mulus-mulus saja. Nah, maafkan saya, kalau kita berpikir seperti demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan itu adalah cara berpikir yang keliru. Katakan dulu dengan saya keliru. Kenapa saudaraku keliru? Nah, kita ini harus kita akui secara jujur, orang Kristen itu cuma suka tuntunan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya ke-23, ayatnya yang pertama dan ayatnya kedua saja. Yang berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita nggak suka tuh ayat yang keempat dari Mazmur pasal ke-23 yang berkata sekalipun apa saudara, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa saudara? Engkau besertaku. Alkitab lebih kerennya lagi berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Pak, Bu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ternyata tuntunan Tuhan itu bukan cuma terdapat di ayatnya pertama dan ayatnya kedua dari Mazmur pasal ke-23 tadi, tapi bisa juga terjadi di ayatnya yang keempat. Orang Kristen harus kita akui, kita ini cuma suka tuntunan Tuhan yang sifatnya hijau-hijau dan tenang-tenang saja. Padahal sekali lagi saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Alkitab beritahu buat kita di ayatnya keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Alkitab lebih kerennya lagi berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ahli-ahli ekonomi boleh memprediksikan tahun 2023 adalah tahun kesusahan, krisis ekonomi global. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang selalu menuntun kita, badai boleh datang, kita nggak boleh nangking itu. Justru badai, masalah, ujian Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya maksud dan maksud Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, tahukah saudara, kitab Ulangan pasalnya ke-32 yang baru saja kita baca tadi, itu sebenarnya Musa sedang memberikan kesimpulan dari 40 tahun pelayanannya memimpin bangsa Israel di padang belantara. Halo, Musa itu sedang merangkum seluruh pelayanannya Pak Bu selama 40 tahun. Dan Musa berkata begini, selama saya memimpin bangsa Israel, Tuhan telah menuntun kami dengan caranya yang luar biasa. Dan tuntunan Tuhan itu berbunyi, laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Wow. Katakan dulu dengan saya, wow.
Kenapa wow Pak Bu? Ini agak-agak lain cara tuntunan Tuhan Pak Bu. Nah setelah saya pelajari saudaraku, dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini saudaraku, ternyata tujuan Tuhan menuntun setiap hidup kita, itu bukan cuma memindahkan kita dari satu titik pindah ke titik yang lain. Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan cuma itu loh Pak, Bu. Tujuan Tuhan menuntun kita juga bukan cuma memindahkan kita Pak, Bu. Ya, haruskah kita ke kiri dalam hidup ini atau haruskah kita ke kanan dalam hidup ini? Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan hanya demikian. Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi di dalam menuntun setiap kita. Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi di dalam menuntun kita. Tuhan juga punya makna yang lebih dalam lagi di dalam menuntun setiap umatnya. Halo. Bukan cuma memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Ya ampun, itu kecil bagi Tuhan. Tapi ternyata setelah saya pelajari ayat-ayat yang sudah kita baca, Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan juga punya makna yang lebih dalam lagi di dalam menuntun setiap umatnya. Nah saya akan tunjukkan dengan cepat mengapa Tuhan kita mau menuntun kita dengan caranya yang seperti demikian. Nah sebelumnya saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana burung rajawali kalau mendirikan sarangnya. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa Alkitab katakan kita ini adalah laksana rajawali. Nah ini penting saudara, makanya saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana rajawali kalau mendirikan sarangnya. Tahukah saudara rajawali kalau mendirikan sarangnya itu dengan cara yang unik. Sudah banyak kita mendengarkan khotbah tentang burung rajawali saudara. Tapi biarlah di awal tahun 2023 ini kita menyoroti dari sisi yang berbeda. Supaya kita mendapat makna yang berbeda dari firman Tuhan. Nah rajawali Pak Bu kalau mendirikan sarangnya atau membuat sarangnya itu berbeda dengan burung-burung yang lain. Halo. Satu hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, rajawali kalau mendirikan sarangnya itu tidak pernah di atas pohon. Emprit itu di atas pohon. Do you know what is the meaning of emprit? Rajawali kalau mendirikan sarangnya Pak Bu itu selalu di atas bukit batu yang tinggi. Karena dia membangun sarangnya di atas bukit batu yang tinggi, makanya dia perlu struktur yang kuat untuk membangun sarangnya. Nah di rumah saya ada langganan televisi kabel, televisi kabel. Ya, percayalah saya tidak sedang promosi, saya tidak dapat royalti dari mereka. Tapi ada satu channel yang paling kami sukai satu keluarga Pak Bu. Nama channelnya adalah Animal Planet. Ya. Tontonlah saudara, kita banyak dapat pengetahuan. Nah satu kali Animal Planet, channel ini membahas tentang burung rajawali. Wah saya senang banget sampai saya catat saudaraku. Nah rajawali kalau mendirikan atau membuat sarangnya, yang pertama-tama dia akan ambil tangkai yang berduri terlebih dahulu sebagai pondasi di bawahnya. Jadi apa yang paling bawah? Tangkai yang berduri. Itu yang paling bawah untuk dia membuat sarangnya. Dia akan ambil tangkai yang berduri sebagai pondasi yang paling bawah untuk membuat sarangnya. Kemudian barulah rajawali menaruh rumput-rumputan di atasnya. Kemudian dia taruh di atasnya daun-daunan untuk membangun sarangnya. Jadi pada bagian pertama dari sarangnya, rajawali akan menaruh apa tadi saudaraku? Tangkai yang berduri. Lalu kemudian dia taruh di atasnya rumput-rumputan, kemudian daun-daunan, lalu kapas-kapasan atau bulunya sendiri. Barulah yang paling atas Pak Bu, dia taruh itu daun yang lebih besar. Apakah itu daun jarak atau daun pisang. Kemudian setelah dia selesai membuat sarangnya tersebut, dia akan bertelur di sarangnya itu. Saudara tahu beda rajawali dengan ayam kalau bertelur?
Halo? Beda banget Pak, Bu. Ayam dalam satu kali bertelur, itu telurnya bisa 5 sampai dengan 10. Raja Wali, kalau bertelur, itu paling banyak 2. Itu udah banyak banget. Jadi ternyata, saudara, dari dulu Raja Wali sudah mengetahui bahwa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Gereja Tuhan zaman now, zaman sekarang harus belajar dari burung Raja Wali yang bukan cuma mementingkan kuantitas, tapi kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Orang Kristen harus belajar dari burung Raja Wali bahwa kualitas hidup harus lebih penting dari apapun di dalam kehidupan kita. Nah, setelah dia bertelur di sarangnya itu Pak, Bu, si Raja Wali, kemudian dia baru rami telurnya sampai telurnya menetas. Setelah telurnya menetas, maka Raja Wali itu akan terbang keluar dari sarangnya untuk mencari makanan buat anaknya. Dia akan terbang itu, dia cari makanan buat anaknya, dilihat di bawah ada ular, dia sambar itu ular. Jas, dia bawa ke sarangnya. Karena anaknya baru menetas. Kemudian dia akan terbang lagi itu. Mungkin cari makan siang kah. Dia terbang dilihat ada kambing di bawah, dia sambar itu kambing. Saudara percaya Raja Wali bisa sambar anak kambing? Dia bisa sambar itu, dia bawa ke atas untuk kasih makan anaknya. Nah, tiba satu ketika, saudaraku, anaknya tidak boleh tinggal dalam sarangnya lagi. Maka induknya akan datang ke sarangnya dan induknya akan bertindak sangat aneh. Induknya datang ke sarangnya dan induknya mulai mengerjakan ayat yang ke-11 dari Ulangan pasal yang ke-32 tadi, saudaraku. Dia datang dan dia goyangkan sarangnya. Anaknya mulai lihat, ini mamaku kenapa? Kok tiba-tiba datang ke sarang, tiba-tiba marah. Mungkin darah tinggi kah, kebanyakan makan daging kambing kah, atau gimana kah? Induk Raja Wali mulai menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Dan dia cabik-cabik seluruh bagian dari sarangnya. Anaknya melihat, ya ampun ini mamaku kenapa? Kok tiba-tiba datang ke sarang, dicabik-cabik seluruh bagian sarangnya. Perhatikan baik saudara, kenyamanan sarang mulai dirusakkan oleh induk Raja Wali. Jadi begini Pak Bu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ternyata tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu juga bisa merusakkan rasa aman atau kenyamanan dalam hidup kita. Kita harus punya paradigma mengenai tuntunan Tuhan ini. Saudara bisa bayangkan, dia jungkir balikkan isi sarangnya. Anaknya berkata, ya ampun mama kenapa ini? Apa-apaan ini? Udah gila kah mamaku ini? Dicabik-cabik seluruh bagian sarangnya. Sampai tinggal yang paling bawah tadi apa saudara? Masih ingat? Tangkai yang berduri. Anaknya gak punya pilihan lain. Anaknya harus lompat keluar, tinggalkan sarangnya. Waktu anaknya lompat keluar, tinggalkan sarangnya, dia mungkin sambil menjerit, dia berkata, mama kejam, meluncur dari atas ke bawah saudara. Begitu sampai hampir mungkin di bawah ada batu cadas, mamanya pura-pura gak ngeliat. Anaknya meluncur itu dari atas ke bawah. Begitu hampir sampai di bawah saudara, mungkin dalam hatinya anaknya berkata, ke dalam tanganmu lah Tuhan ku serahkan nyawaku. Mau tahu apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali tadi? Induk Raja Wali itu akan mengepitkan sayapnya dan dia akan menukik ke bawah, sambar itu anaknya. Mau tahu saudara kecepatan Raja Wali kalau menukik ke bawah, kecepatannya seperti apa? Saya catat di sini, kecepatan Raja Wali kalau menukik ke bawah, sambar anaknya, itu kecepatannya 270 sampai 320 km per jam. Wow, cepat sekali itu.
F1 itu, Formula 1, Michael Schumacher yang bisa lakukan itu saudara. Dia sambar itu anaknya, kemudian dia bawa ke atas, anaknya buka itu matanya, mungkin dia berkata, udah di surga aku. Ternyata dibuang lagi sama induknya saudaraku. Dijatuhkan lagi sama induknya. Pernahkah kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti demikian dalam hidup ini Pak Bu? Pengalaman-pengalaman sepertinya Tuhan itu membiarkan kita. Kita sudah berdoa, kurang apa lagi, udah gaya tunjuk-tunjuk ayat kita sudah lakukan. Sampai gimana sudah kita lakukan, gaya Pantekosta kita sudah lakukan. Tapi kelihatannya surga sepi-sepi saja. Surga senyap-senyap saja. Kemudian kita berkata begini, Tuhan benar enggak engkau ada di atas sana? Kalau engkau ada di atas sana, kenapa masalah ini bertubi-tubi datang dalam kehidupanku? Kemudian muncul perkataan dalam hidup kita yang berkata begini, welcome to reality. Selamat datang dalam kehidupan yang sebenarnya. Di hari Minggu kita datang ke gereja semangat. Tapi hari Senin sampai dengan Sabtu kita berjalan dengan kepala tertunduk. Hari Minggu kita datang lagi ke gereja, kebaktian. Kita nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Hari Senin sampai dengan Sabtu kita berjalan dengan kepala tertunduk. Kalah lagi, kalah lagi. Apa-apaan ini? Kebaktian kita buat seperti doping center. Tahu doping? Saya pernah kesaksian di sini. Latar belakang saya pecandu narkoba. Oh, saya tidak malu. Orang berkata nggak mungkin deh, kalau nggak gila lu mati. Termasuk pemakai berat. Saya bertobat tahun 1998. Nah sejak itu baru rame tuh. Dulu kalau waktu konsumsi itu cuma orang-orang tertentu aja saudaraku. Jadi kalau saya pakai zat itu, saya kelihatannya semangat. Tapi cuma 2 atau 3 jam Pak Bu. Setelah itu saya loyo lagi, sakau lagi. Nah mohon maaf, kadangkala orang Kristen menjadikan kebaktian seperti doping center. Di gedung gereja, di ruang kebaktian kita semangat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kalah dalam realita. Mari saya beritahu kepada saudara pagi hari ini di awal tahun 2023 sebagai seorang hamba Allah dengan segala kerendahan hati. Kalau kita dekati kekristenan kita hanya sebagai agama, maka kita cuma menang dalam ruang kebaktian. Itu pun cuma 1,5 jam atau 2 jam saja. Tapi kita kalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin perkataan Karl Marx, masih ingat Karl Marx? Bapak komunis, pelajaran dulu sejarah waktu SMP, SMA. Karl Marx berkata, Bapak komunis itu berkata bahwa agama adalah sebagai candu. Jangan-jangan Pak, kebaktian kita buat sebagai candu. Di gereja kita menang, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kalah. Apa-apaan ini? Di gereja kita angkat tangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tundukkan kepala. Kalah lagi, dosa lagi, jatuh lagi dalam dosa. Menang secara rohani, tapi kalah dalam realita. Saya selalu ulang-ulangi kalau saya khotbah di tempat ini, di GBI Muara Karang. Tolong jangan dekati kekristenan sebagai agama. Because Christianity is not religion. Kekristenan bukan agama Pak. Yesus datang ke dunia, dia tidak bawa agama. Dia nggak mendirikan agama. Makanya tolong jangan dekati kekristenan sebagai agama. Memang di ID card kita, di KTP kita agama Kristen. Tapi tolong jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah pola hidup. Katakan dulu dengan saya pola hidup. Pola hidup bersama dengan Tuhan. Gaya hidup kita Pak Bu. Kalau saudara tanya sama saya, apa dong bedanya Kristen sama agama? Banyak. Saya sudah khotbahkan buat saudara. Terakhir saya di tempat ini mengenai hidup yang kekal itu.
Agama itu selalu menawarkan sorga buat pengikutnya. Halo, itu agama Pak. Yesus gak pernah tawarin sorga loh buat kita. Makanya Yohanes 3 ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh sorga. Beroleh sorga. Yesus gak pernah janjiin sorga buat kita. Tapi yang dijanjiin adalah hidup yang kekal. Saya sudah jelaskan loh panjang lebar hidup yang kekal itu apa. Kita berkata hidup yang kekal itu masuk sorga. Iya, mati masuk sorga. Sama aja kayak mereka. Sampai mereka merelakan dirinya dibom. Meledak karena bom. Dibawa itu, dililitkan itu bom. Karena mereka meyakini mereka itu mati masuk sorga. Walaupun ajaran sesungguhnya mereka itu sebenarnya tidak gitu. Nah tapi kalau kita berpikir sorga, terus apa bedanya Pak sama mereka? Sama aja dong. Yesus gak pernah janjiin sorga buat kita. Agama selalu jualan sorga. Ingat Pilgub DKI, putaran kedua yang rame itu. Mereka berkata kalau pilih paslon A masuk sorga, pilih paslon B kagak masuk sorga. Apa hubungannya Pilgub sama sorga? Jangan berpikir sorga saudaraku. Sorga adalah tempat kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya Alkitab berkata, waktu Yesus naik ke sorga, berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jikalau aku pergi ke sana, aku menyediakan tempat kita sudah pasti di sorga. Tapi tujuan utama kita bukan cuma sekedar masuk sorga. Halo. Coba lihat saya, ini sangat penting. Tuhan tidak pernah percayakan sorga buat manusia. Makanya ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di, yang terjadi duluan mana? Di bumi apa di sorga? Dingin ya saudara ya, saya di depan dingin loh. Ibadah di tempat ini sungguh enak saudaraku, sejuk, bisa ngantuk. Makanya saya tetap berteriak supaya saudara nggak ngantuk. Saya tetap semangat supaya saudara nggak ngantuk. Ya sekalian bakar juga tadi malam banyak makan saudaraku. Ini kan olahraga juga saudaraku. Nggak apa-apa Bu, kalau bisa tambah dikecilin suhunya, diturunin lagi. Yang terjadi duluan di mana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang terjadi duluan di bumi apa di surga? Di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya Tuhan ciptakan kita ini serupa dan segambar. Nanti saya akan khotbahkan itu. Saya masih ada jadwal lagi dari Pak Gembala. Oh ya saudara, Pak Gembala saya dengar dari lagi sakit ya. Seminggu yang lalu saya teleponan juga sama Dokter Fajar. Pak Gembala bilang, Pak Yohanes hari Kamis besok sebelum Natal kalau nggak salah. Saya mau kateter, tolong doain. Tadi pas saya sampai saya langsung tanya sama Pak Liu ya. Saya tanya Pak Gembala nggak ada. Wow, saudara kita doakan. Gembala kita Pak Fajar. Saya kenal lama sama beliau. Ya, apapun prediksi dokter, ahli kesehatan, kita punya tabib di atas segala tabib saudara. Yesus, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, bilur-bilurnya itu menyembuhkan sakit penyakit. Back to laptop, balik lagi ke laptop. Jadi yang terjadi duluan di mana? Di sorga. Nah kita diciptakan di bumi ini supaya apa? Kita bisa menghadirkan, katakan dulu dengan saya menghadirkan apa yang terjadi di sorga terjadi di bumi. Makanya Alkitab berkata apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Next saya akan khotbahkan itu buat saudara. Bulan Agustus saya masih ada khotbah di tempat ini. Jadi boleh saya beritahu sekali lagi kepada saudara, mengapa induk Raja Wali tadi membuang anaknya tuh ke bawah? Jawabannya pertama adalah supaya anaknya menemukan identitas atau jati dirinya. Demikianlah Pak Bu caranya Tuhan menuntun setiap kita. Seperti Raja Wali tadi yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Biasanya begini Pak Bu, tolong lihat saya, ini sangat penting. Kalau kita sudah menemukan identitas diri kita atau jati diri kita, sudah aman kita hidup ini. Halo,
Saudara bisa bayangkan tadi anak Raja Wali pasti marah itu pada induknya. Tapi waktu anaknya gerakan sayapnya, dia mulai sadar, loh kok udah gak terjun lagi ya? Kok beda ya? Waktu anak Raja Wali sudah bisa terbang, induknya berkata, haha sekarang engkau sudah bisa terbang. Waktu anak Raja Wali sudah bisa terbang, dia bilang begini ke mamanya, terima kasih mama, sekarang saya sudah bisa terbang. Sebab begini Pak Bu, cara terbang atau cara belajar terbang terbaik bagi Raja Wali adalah terbang. Gak ada jalan lain, gak ada cara lain. Gak mungkin kan induk Raja Wali datang ke sarangnya, kemudian dia bilang begini sama anaknya, pelajaran pertama untuk bisa terbang adalah, nggak mungkin kan kayak begitu. Sama seperti kita belajar berenang dulu. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Ada yang nggak bisa berenang? Semuanya bisa berenang. Ingat waktu ini tahun baru saudara, jangan bohong loh. Ya, ingat waktu kita belajar berenang pertama, nggak mungkin kan kita mau bisa berenang, kita datang ke toko buku Gramedia atau toko buku mana, kita cari itu VCD apa DVD, 12 langkah praktis untuk bisa menjadi juara berenang. Gak mungkin kan? Mau belajar berenang, mau bisa berenang, kita harus terjun ke kolam. Praktek, tentunya kolamnya itu ada air. Airnya yang cukup dalam. Walaupun pertama kita cebur, tapi kita agak-agak gimana gitu, tapi kalau kita berusaha, maka pasti kita akan bisa berenang. Jadi boleh saya beritahu sekali lagi buat saudara, kadangkala Pak Bu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah masalah dalam hidup ini, di tengah-tengah tantangan dalam hidup ini, di tengah-tengah air mata dalam hidup ini, kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Halo. Makanya Pak Bu, sebagai hamba Allah pagi hari ini di awal tahun 2023, jangan sia-siakan kepedihan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan air mata dalam hidup kita, tapi pakai itu semua sebagai kesempatan buat kita untuk bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Kalau saudara bertanya pagi hari ini, apa sih Pak identitas atau jati diri kita? Sederhana. Tuhan kita enggak ngejelimet. Our God is simple. Tuhan kita itu sederhana. Tapi pendeta yang bikin semuanya jadi rumit saudaraku. Khotbah dari A sampai Z tahunya cuma begitu doang. Nggak ngerti gitu loh. Nah kalau saudara tanya sama saya apa Pak jati diri atau identitas diri kita? Sederhana. Identitas atau jati diri kita adalah kita ini anak-anak Allah dan Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Pada saat masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup ini, maka di titik itulah Pak Bu, kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saya ini adalah orang-orang mulia, dan kita adalah umat-umat pemenang. Itu identitas diri kita, bahwa kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu identitas kita. Tolong catat itu baik-baik. Tolong ingat baik-baik di awal tahun ini. Masalah, kesusahan, tantangan boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi kita pakai itu semua seperti anak Raja Wali tadi. Supaya dia bisa menemukan identitas dirinya. Sekali lagi. Kalau kita sudah mengerti identitas atau jati diri kita, apa saja yang datang dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah, persoalannya ada di sini Pak Bu, mohon maaf. Kebanyakan orang Kristen itu enggak mengerti identitas mereka. Coba tolong lihat saya, ini sangat penting. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Agama Kristen adalah identitas palsu buat kita. Identitas kita yang sesungguhnya bukanlah cuma sekedar beragama Kristen.
Identitas kita sesungguhnya adalah kita ini anak-anak Allah, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan kita bisa mengatasi badai yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya! Itu Pak, Bu, identitas kita yang sesungguhnya. Kemuliaan itu, saya sudah khotbahkan belum tentang kemuliaan di tempat ini. Saya temukan tentang kemuliaan, Pak, Bu, kemuliaan gak ada hubungannya dengan sinar-sinar, Pak. Aduh, gak usah percayalah pengajaran kayak gitu. Dari mana hubungannya? Kemuliaan Tuhan juga gak ada hubungannya dengan tepuk tangan. Sering banget kan kalau KKR, worship leader berkata, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Pak, Bu, kalau kemuliaan Tuhan identik dengan tepuk tangan, gereja kalah dengan stadion GBK tuh kalau ada pertandingan sepak bola kemarin. Tuh supporter sepak bola kalau gol masuk, ke gawang lawan mereka tepuk tangannya lebih meriah dibandingin kita nyanyi di gereja tepuk tangan, kita nyanyi di gereja tepuk tangan, ya ampun. Ogah-ogahan. Lebih parah lagi, saya pernah ikut kebaktian, masa yang tepuk tangan begini jemaat, segala puji. Ya ampun, Pak, Bu, kalau cara tepuk tangan kita buat Tuhan kayak gitu, itu pelecehan loh buat Tuhan. Lihat, supporter sepak bola saja kalau gol masuk ke gawang lawan, mereka tepuk tangannya sampai standing applause, berdiri. Masa kita buat raja tepuk tangannya kayak gitu? Makanya saya bilang kemuliaan Tuhan gak ada hubungannya dengan tepuk tangan apalagi sinar-sinar, gak ada. Kemuliaan Tuhan itu diambil dari bahasa aslinya adalah doxa. Kabaot bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya adalah doxa. Googling ya, kalau kayak gini boleh. Zaman now gitu enak banget, waktu kami sekolah Alkitab mau lihat bahasa asli Pak, ada buku namanya Interlinear Bible Commentary, tebalnya segini. Panjangnya segini. Jadi kalau kami bawa dari asrama ke kelas itu kayak ahli Taurat. Wah, cuma mau lihat bahasa asli. Alkitab interlinear itu kenapa bisa tebal segini? Karena bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Tahukah saudara, Alkitab yang paling dekat dengan terjemahan aslinya adalah bahasa Inggris. Berbahagialah saudara yang bisa bahasa Inggris. Saya tidak mengatakan bahwa Alkitab bahasa Indonesia terjemahan LAI itu salah, tidak. Tapi saya menemukan banyak kata yang tidak sinkron dengan terjemahan aslinya. Karena kenapa? Alkitab LAI, bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Banyak, saya temukan banyak saudara yang tidak sinkron. Berbahagialah saudara yang bisa bahasa Inggris. Nah makanya kemuliaan Tuhan, kemuliaan diambil dari bahasa Ibraninya adalah kabaot, dan bahasa Yunaninya adalah doxa. Tolong googling, yang artinya adalah God quality. Kualitas Tuhan. Tuhan sudah tahu loh kualitasnya dalam hidup kita. Saya buktikan ya, Tuhan sudah tahu kualitasnya dalam hidup kita. Mazmur 8 ayatnya yang ini agak keluar dari konteks. Next saya akan bahas ini kepada saudara. Saya juga baru menemukan tahun 2022 kemarin ternyata berkat Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan upah loh saudara. Wow, saya temukan kebenaran ini saya ganti loh, saya ubah khotbah-khotbah saya. Kita kan selalu bilang gini, hati-hati kalau sudah diberkati Tuhan, nanti bisa jatuh. Pak, Bu, saya baca tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan, itu gak ada yang jatuh kok. Semakin diberkati, dia semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya waktu Allah menciptakan pertama kali manusia di bumi ini, manusia belum buat apa-apa Pak, Bu. Manusia belum dapat perintah apa-apa dari Tuhan. Tuhan langsung berkati manusia. Wow. Baru diciptakan, nanti baca di rumah Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27. 27 itu Allah menjadikan manusia. 28 Allah langsung memberkati manusia. Wow, belum buat apa-apa loh manusia, baru diciptakan Tuhan langsung berkati manusia. Makanya doa Yabes. Ini kan dulu pertentangan nih doa Yabes. Kami punya komunitas hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, itu mereka nyerang dari doa Yabes. Doa Yabes masih ingat berkata apa? Kiranya Tuhan memberkati aku. Baru daerahku diperluas, itu mah bonus. Itu bukan tujuan saudaraku, bonus. Manusia belum buat apa-apa dalam hidupnya, tapi Tuhan langsung memberkati manusia. Wow, dahsyat loh. Next saya akan khotbahkan, udah banyak. Yuk, tadi Mazmur 8, ayatnya yang ke-5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayatnya ke-6, boleh tampilkan brother, thank you. Ayatnya ke-6, namun engkau telah membuatnya. Udah ya? Oh belum. Ayatnya ke-6, naik lagi, itu ayat ke-7. Namun engkau telah membuatnya, hampir apa saudara?
sama seperti Allah. Enggak sama ya, tapi hampir. Ya dong, kalau sama berarti manusia itu adalah Allah. Tapi dikatakan hampir sama. Dan telah memahkotai dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ayat yang ke-7 itu berbicara tentang kuasa. Glory, honor, and dominion. Tapi persoalannya kan dosa masuk dalam hidup manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Makanya kitab Roma berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. The question is where has the glory gone? Kemana kemuliaan Allah itu pergi? Nah, itu satu session itu menjelaskannya. Makanya Yesus datang Pak, Bu ke dunia. Kita baru peringati kemarin 25 Desember. Makanya waktu Yesus datang dia gak tawarkan agama. Dia nggak dirikan agama, dia nggak tawarkan sorga buat kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, waktu dia disalib saudaraku, kemuliaan Allah yang pernah hilang dalam hidup manusia, itu sekarang berpindah kembali dalam hidup manusia. Wow, kualitasnya Tuhan itu ada loh dalam kehidupan kita. Itu identitas kita Pak Bu. Kita itu punya kualitas hampir sama. Katakan dulu dengan saya, hampir sama. Sekali lagi, hampir sama. Jadi kalau masalah datang dalam kehidupan kita, resesi datang dalam kehidupan kita, bos, kita punya kualitas hampir sama loh dengan Tuhan. Saya punya prinsip dalam hidup ini. Sejak COVID Pak Bu, jadwal saya 2 tahun putih semua. Iya, kita kan perlu bayar ini, tagihan ini. Secara manusia, secara daging juga khawatir, takut. Tapi kalau kita mengerti ayat ini, semuanya sudah Tuhan taruh loh dalam kehidupan kita. Buktinya sampai dengan hari ini masih bisa berdiri kok. Ngapain perlu takut? Kualitas itu ada dalam diri kita. Amin. Nah kalau masalah itu datang dalam kehidupan kita, iblis tuh senang mengintimidasi dari cara berpikir kita loh, ngotak-ngatik dari pikiran kita. Tuh kan, katanya lo umat pemenang, masalah gini aja lo udah takut lo. Nah tuh iblis udah gak punya power. Kuasanya sudah dikalahkan oleh darah Kristus yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi dia sering mengintimidasi dari cara berpikir kita. Gak mungkin deh suamimu bertobat, gak mungkin istrimu sembuh, gak mungkin deh anakmu lepas dari narkoba. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah Tuhan menuntun kita bukan saja supaya kita menemukan identitas atau jati diri kita tadi. Tapi Tuhan mau potensi kuasa. Katakan dulu dengan saya potensi kuasa. Sekali lagi potensi kuasa sama-sama 2, 3. Potensi kuasa yang ada dalam diri kita nyatakan keluar. Hujan lagi ya, gak apa-apa lah. Ini kalau gak direkayasa cuaca kali ditaburi NaCl, garam kali itu udah kayak tahun berapa tuh ya, tahun 2019 apa ya. Waduh, saya seumur hidup 40 tahun saya hidup. Pertama kali Paliu rumah saya masuk air. Itu rumah segini. Lagi tidur, saya pikir galon aqua tumpah itu. Iya, itu kan hujan terus tuh dari malam tahun baru sampai tahun baru. Wah, jam 5 pagi udah langsung. Ini kan hujan cuma ceret habis itu gitu. Berhenti. Jadi bicara hujan kita saudara. Ya. Jadi Tuhan menuntun kita bukan saja supaya kita menemukan identitas kita, tapi Tuhan mau supaya potensi kuasa yang ada dalam diri kita nyatakan keluar. Inside out. Nah ini bedanya Kristen sama agama. Agama selalu main yang di luar. Agama selalu main di casing, main di kulit, main di packaging. Itu agama. Makanya perhatikan saudara-saudara kita. Dibungkus dari kepala sampai sampai kaki, cuma mata doang tuh. Udah gitu foto lagi bertiga, yang lihat fotonya bingung, ibu yang mana nih, semuanya sama foto. Kalau kita gak main di casing Pak, gak main di luar Bu, tapi kita lebih mementingkan yang di dalam. Ingat waktu pertama kali bertobat, yang Tuhan pulihkan yang di mana dulu? Hati kita kan, Tuhan bereskan hati kita dulu kan. Makanya Pak Bu, kalau ada kepahitan, kebencian itu jangan dibawa. Tinggalkan itu tahun 2022. Ampuni, lepaskan pengampunan. Nih berapa kali dimanfaatin orang. Oh iya. Kalau enggak kayak gitu saya akan bodoh terus ke depannya. Makanya bersyukurlah terhadap orang yang pernah bohongin saudara.
Karena orang tersebut akan membuat saudara menjadi cerdas, pintar. Ya saya kayak begitu saudara. Bersyukur, kalau nggak kayak begitu saya bodoh terus panjang tahun saudaraku. Nah dari situ saya pelajari, makanya jaga hati kita. Amin. Ada apa dalam diri saudara? Potensi kuasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya buktikan ada kuasa dalam diri saudara. Efesus 3 ayatnya ke-20. Saudara diberkati? Pak Liu masih ada berapa menit lagi? Ini masih panjang loh Pak. Sampai jam 2 sore saya juga masih bisa loh khotbah. Walaupun saya udah ditunggu sih. Saudara diberkati, amin. Ini awal tahun ya Pak Bu, makanya saya berani ngomong kayak begini. Kalau udah, ya dong supaya apa? Supaya membekali jemaat. Jemaat harus dicetak menjadi cerdas secara rohani. Mujizat bukannya ini kita kok. Saya udah bahas tentang mujizat belum di sini? Oh udah ya, iman yang benar saya udah. Mujizat bukan fokus kita, mujizat itu tanda. Mujizat itu semeion, bahasa Yunaninya. Semeion is tanda. Jadi kita Kristen tuh jangan main di tanda. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini dalam hidup saya. Tapi saya nggak boleh hanya puas dengan mujizat. Banyak orang Kristen yang merasa kalau dia sudah menerima mujizat, dia merasa dirinya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Yang sembuh berapa? 10. Yang balik ke Tuhan Yesus berapa? 1. Yang 9 kemana? Alkitab nggak bilang kan karena 9 itu nggak tahu terima kasih, kurang ajar, di jalan, di tengah jalan sakit kustanya sembuh tapi jadi stroke, mohon maaf. Enggak kan? Sembuh mah sembuh aja. Makanya saya bilang mujizat nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Jemaat harus diajar untuk cerdas secara rohani. Sembuh mah sembuh aja. Makanya tujuan kita bukan kejar mujizat, tapi kejar keserupaan dengan Tuhan. Yuk, Efesus 3 ayat ke-20, Alkitab berkata gini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, yang paling keras 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa? Sekali lagi dari apa? Dari kuasa yang bekerja di mana? Di mana saudara? Di dalam kita. Artinya begini, dari dalam diri kita ada potensi kuasa aktif yang bekerja dari dalam diri kita. Enggak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, baru 2 hari atau baru kemarin, pokoknya di dalam diri saudara ada potensi kuasa Allah yang dahsyat. Amin. Saudara tahu bedanya ayam sama Raja Wali tadi? Persamaannya banyak. Persamaannya adalah sama-sama punya sayap. Raja Wali punya sayap, ayam juga punya sayap. Tapi bedanya Raja Wali punya sayap, Raja Wali punya potensi untuk terbang. Ayam punya sayap, tapi ayam tidak punya potensi untuk terbang. Pernah lihat ayam terbang? Pernah lihat ayam terbang? Saya nggak pernah, yang saya lihat ayam tuh lompat. Waktu kami sekolah Alkitab, saya lulusan S1 di Tawangmangu, itu menu makan kami adalah tempe tahu. Senin sore Bu, Pak, kami makan ayam goreng atau ikan. Nah kalau menunya ayam goreng hari Senin itu nggak ada mahasiswa sekolah Alkitab. Saya nggak tahu mahasiswi karena dipisah. Orang makannya dipisah, nggak boleh mahasiswa sama mahasiswi ketemu, nggak boleh. Saya pikir dulu waktu saya bertobat, saya pikir ini mau cetak pendeta atau mau cetak jadi romo ini. Nggak boleh ngobrol cowok sama cewek. Ya saya positive thinking aja. Saya pikir ya supaya kita fokus kali ya belajar Alkitab. Nah jadi kalau hari Senin sore menu di sekolah kami adalah ayam goreng, itu nggak ada mahasiswa yang berdoa matanya tutup. Kalau matanya tutup, ayam akan pindah dari piring yang satu ke piring yang lain. Dan kalau sudah pindah dari piring yang satu ke piring yang lain, itu tidak akan pernah kembali lagi. Tetap berdoa, tapi doa sambil berjaga-jaga, saudaraku. Mencetak hamba Tuhan, saudaraku. Tapi nggak apa-apa, gereja, sekolah Alkitab itu bengkel. Waktu saya sekolah Alkitab saya nggak tahu apa-apa, baru keluar dari panti rehabilitasi Dulos sebelum dibakar tahun 98. Datang ke sekolah Alkitab pakai jeans sobek, begeng, iya kan bekas make berhenti masih kurus, rambut, wah pokoknya nggak jelas. Bawa tas, ada direktur sekolah Alkitab kami, Om, saya mau masuk sekolah Alkitab Om, saya bilang kayak begitu. Dia nggak lihat saya pakai mata. Cuma lihat pakai ekor mata, saudara. Gak diperhitungkan. Yang lain anak pendeta, pengerja gereja, pokoknya yang bagi-bagi kayak malaikat semuanya. Tapi buktinya hari ini udah gak pelayanan lagi.
Ngapain belajar bahasa Yunani 2 tahun, bahasa Ibrani 1 tahun, pengantar perjanjian lama, teologi PL. Ya, buka toko handphone di Roxy. Enggak apa-apa sih, masalah saya ketemu sama dia, masih ke gereja kan tapi? Enggak, habis gimana? Hari Minggu toko yang rame, mall yang rame, oh ya udah enggak apa-apa. Tapi bagi saya itu adalah disconnected, enggak ada hubungannya. Ngapain lu belajar bahasa Yunani 2 tahun? Enggak apa-apa bagi saya sih, enggak apa-apa. Jadi ada apa dalam diri kita saudara? Ada potensi kuasa. Lihat, sama-sama punya sayap loh. Tapi Raja Wali, dia punya potensi untuk terbang. Makanya latihannya berbeda Pak, Bu, dibuang. Tadi saya sudah jelaskan. Di apa tuh? Dilepas dari atas supaya apa? Supaya bisa terbang. Demikian juga kita dalam hidup ini orang Kristen, orang percaya. Kalau kita meyakini ada kuasa dalam diri kita, makanya latihannya berbeda. Katakan dulu dengan saya berbeda. Sekali lagi berbeda. Makanya begini saudara, fokuslah membangun yang di dalam. Orang kalau di dalamnya kuat, apapun yang terjadi di luar itu tidak akan bisa mengalahkan dia. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, mau digoncang seperti apapun, dia akan kuat. Karena kenapa? Karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak terkalahkan. Gimana mau kalah saudara? Goncang aja kagak. Ada-ada aja saudara ini loh. Karena kita tinggal di dalam kerajaan Allah, the kingdom of God itu. Apa sih Pak kingdom of God? Pengajaran apa lagi? Namanya juga kingdom, kerajaan. Pasti di dalamnya ada sebuah sistem pemerintahan. Katakan dulu dengan saya sistem pemerintahan. Di mana Yesuslah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Makanya kita hidup ini sekarang bukan untuk hidup kita lagi. Galatia 2:20 saudara baca nanti. Tapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Makanya saya temukan nama kita sebagai orang percaya tadi adalah The Storm Raider. Penunggang badai. Bukan Tomb Raider ya, Tomb Raider mah judul film tuh, film jadul tuh, Angelina Jolie yang main. Saya adalah hamba Tuhan yang masih suka nonton bioskop, tapi karena COVID 2 tahun lebih saya udah nggak nonton, ya udahlah saya udah nggak ngikutin lagi lah. Ya, nah nama kita sebagai orang percaya adalah The Storm Raider, penunggang badai. Kalau badai datang dalam kehidupan kita, kita tidak boleh kalah. Makanya perhatikan baik, Raja Wali saya selesai di sini, hampir 1 jam saya khotbah nih, tinggal 5 menit lagi 1 jam. Saudara diberkati, saudara masih bersama dengan saya. Makanya saudara tahu, Raja Wali kalau terbang jarang menggunakan sayapnya begini. Jarang. Raja Wali kalau terbang dia cuma buka sayapnya selebar mungkin. Dan dia menggunakan tenaga angin untuk membawanya terbang lebih tinggi lagi. Makanya hanya ada 1 kata yang cocok untuk burung Raja Wali dan tidak cocok untuk burung-burung yang lain. Kata itu dalam bahasa Inggrisnya adalah soar. Soaring like eagle. Apa arti soar? Membumbung. Kan gak pernah kita temukan itu. Kita baca, maka membumbunglah ayam itu tinggi. Enggak kan. Ayam tuh gak terbang, ayam cuma lompat. Ayam udah heboh tuh kalau begitu sayapnya. Ya paling jauh 3 meter. Tahukah saudara pelompat jauh dari Amerika, Olimpiade terakhir itu melompat lebih dari 10 meter loh. Jadi bagi saya ayam itu bukan terbang, ayam cuma lompat. Amin. Alkitab berkata begini, saya tutup. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi tujuan pertama Tuhan menuntun kita supaya apa tadi saudara? Kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Ingat, agama Kristen adalah identitas palsu buat kita. Identitas kita sesungguhnya bukanlah cuma sekedar beragama Kristen. Identitas kita sesungguhnya adalah saya ini adalah anak-anak Allah, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita bisa mengatasi badai kehidupan kita. Itu Pak identitas kita. Tujuan Tuhan menuntun kita supaya apa yang kedua? Supaya kita bisa menemukan apa? Potensi kuasa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan
keluar. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuan Tuhan menuntun kita supaya kita tidak bergantung pada Allah asing, tapi kita cuma bergantung kepada Tuhan saja yang menjadikan, menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Muara Karang di tempat ini. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Supaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau sudah lahir di dunia ini. Engkau sudah memilih setiap kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, di awal tahun 2023 ini, prediksi ahli-ahli ekonomi akan terjadi kesusahan, krisis global secara ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami mengerti identitas atau jati diri kami tidak perlu tergoncangkan. Karena kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus yang menjadi Raja, penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan kami ke depannya, supaya kami bisa menemukan potensi kuasa, bahwa di dalam diri kami itu ada kuasa aktif yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Artinya dari dalam diri kami ada kuasa Allah yang dahsyat. Dan yang ketiga, kami hanya bergantung kepada Engkau saja, Tuhan yang menjadikan, menciptakan langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh diberkati, belum setengah hari ya kita merayakan tahun baru. Untuk hari ini kita sudah diberkati di ibadah awal tahun oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Johannes Gurning. Terima kasih Pak untuk kuntunannya hari ini untuk kita semua. Dengan tuntunan Tuhan di tahun 2022 yang sudah kita lewati, tentu saja 2023 ini Tuhan akan membawa kita lebih dan lebih lagi. Kita juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang hari ini dan Natal kemarin mungkin juga sempat datang ke tempat ini tapi belum bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala. Kita berdoa yang terbaik untuk segala rangkaian yang akan dijalani oleh Bapak Pendeta Dr. Fajar Purnama. Hari ini sebelum kita masuk ke persembahan, saya akan mewakili untuk perjamuan kudus. Mari kita baca ayat sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, dan diingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak di bawah 12 tahun, belum boleh mengikuti perjamuan kudus dan juga harus dibaptis setelah melewati 12 tahun. Oke. Kita akan bacakan ayat dari 1 Korintus 11 ayat 27 dan 30 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pegang roti di tangan kanan, dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita.
Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah roti ini yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Sekarang kita pegang cawan di tangan kanan dan angkat sedikit di atas kepala kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ya. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagi, oh puji syukur, oh puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami berada berkumpul di gereja-Mu di GBI Muara Karang. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua sepanjang tahun 2022. Kami tahu Tuhan, banyak tuntunan-Mu yang sangat tidak mengenakan bagi kami, tapi kami harus melalui dan menyadarinya bahwa semua itu Engkau adakan demi kebaikan daripada rencana-Mu dan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk masuk di tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama. Engkau yang selalu menuntun kami di tahun yang baru. Dimulai dari hari ini sampai dengan 31 Desember nanti, semua tuntunan-Mu baik apa adanya. Kami perlu menyikapinya dengan baik dan juga menyadari akan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kami letakkan pengharapan kami dalam nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam persembahan, namun
di Silakan awal duduk, bulan. Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Di awal bulan kita akan mengadakan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu bisa mengambil kantung di kantung depan dari kursi Bapak Ibu. Untuk yang warna hijau adalah persembahan perpuluhan dan yang satu lagi adalah untuk persembahan umum. Ya, atau dapat juga men-scan di kris yang berada di Bapak Ibu apabila ingin mentransfer. Ya, sebelum kita mulai untuk persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik, berikan kami kerinduan untuk memberi yang terbaik akan apa yang kami hasilkan, dan juga kami rindu untuk teman-teman kami yang belum berkumpul hari ini juga dapat menjalani ibadah di rumah dan juga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan dan perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Silakan sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman penting terkait dengan ibadah 1 minggu ke depan. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komunitas-komunitas yang berada di GBI Muara Karang. Oke. Untuk Komsel Usia Emas, kita sudah mulai hari Selasa pukul 8 malam, tanggal 3 Januari. Ini sudah dimulai. Untuk link dapat diakses di gbi.mk.org. Ibadah WBI untuk sementara diliburkan, akan kita mulai di tanggal 19 Januari pukul 11 siang. Begitu juga untuk Connect and Share, namun lebih cepat untuk Connect and Share 1 minggu lebih awal. Kita akan mulai di tanggal 13 Januari secara online. Di minggu pertama itu akan diadakan setelah doa pengerja yaitu pukul 20.30 malam hari. Untuk doa fajar akan dimulai 3 minggu lagi, tanggal 21 Januari setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Dan untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Jangan lupa untuk tetap datang dan beribadah. Lalu untuk ibadah teens kita akan adakan di jam yang sama dengan jam ibadah, yaitu pukul 10 kita ada ibadah teens dan ibadah sekolah minggu, namun minggu ini diliburkan, minggu depan akan dimulai kembali. Ya, untuk informasi-informasi lain Bapak Ibu dapat mengakses semua di gbmk.org. Kami juga rindu untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan juga dapat mengisi form di gbmk.org atau dapat mengisi form secara manual di bangku sekretariat di belakang setelah ibadah selesai. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini hari ini. Semua jemaat yang setia ya. Oke, kita rindu juga untuk jemaat-jemaat baru di tahun 2023 ini boleh berdatangan. Kita juga rindu untuk jiwa-jiwa baru dapat mengikuti ibadah komsel yang diadakan baik komsel usia emas maupun komsel usia muda. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki gereja yang secara online sering menyaksikan juga dapat datang di tempat ini. Ya, sebentar kita akan mengakhiri ibadah. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Winarto dan juga nanti saya minta tolong untuk Bapak Pendeta Johannes Gurning untuk memimpin doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat siang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau berkati buat Bapak Pendeta Johannes Gurning, pakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya.
Dan biar Tuhan Engkau memberkati buat pelayanannya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati buat seluruh keluarganya Tuhan. Dan biar Tuhan, kami bersyukur Engkau mau menuntun kami di tahun yang baru ini untuk sepanjang hidup kami. Dan kiranya biar kami pun mau dituntun Engkau, kami boleh memperoleh hati yang lembut. Tuhan mau ikut tuntunanmu senantiasa Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Fajar. Kiranya Tuhan biar kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan kesehatan beliau Tuhan. Engkau pakai untuk dokter, berkati peralatan medis, obat-obatan. Engkau yang sucikan dan kuduskan Tuhan. Itu akan memberikan manfaat kesehatan ya Tuhan buat Bapak Gembala kami. Berkati buat Ibu Esther Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selama beliau menemani untuk Bapak Fajar Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan tuntunan-Mu buat gembala kami, buat Ibu Esther boleh tercurah senantiasa ya Bapak. Berkati Tuhan buat bangsa dan negara kami di tahun 2023 ini Tuhan. Penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan dan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati buat pemimpin bangsa kami, buat Bapak Jokowi, buat Bapak Ma'ruf Amin, bahkan untuk seluruh pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Kami percaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan juga berkati buat semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong yang dalam kesusahan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kesehatan, kesembuhan dari segala sakitnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan para jemaat-Mu. Dan Tuhan juga pimpin setiap jemaat-Mu yang sudah datang di tempat ini, pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami serahkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang baru di tahun 2023 ini. Sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu benar-benar terpancar dalam kehidupan setiap kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada sorga itu. Kasih karunia melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui persalinan yang indah dan yang manis bersama dengan Roh Kudus, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Happy New Year. God bless you all. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Selamat tahun baru Bapak Ibu.